kita sehat selalu, sehingga kita semua bisa meningkatkan kualitas hidup kita dengan lebih baik lagi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar bersama tentang deskripsi data. Jadi, seperti yang sudah kita pelajari terdahulu pada pertemuan terdahulu, bahwa data merupakan kekayaan penting yang dimiliki oleh ilmu statistika. Tanpa data, statistika tidak akan ada artinya. Oke. Oleh karena itu sekarang mari kita mulai belajar bagaimana mengumpulkan data-data dari berbagai sebentar ya, mohon maaf saya mau mengecek apakah sudah terekam atau belum. Ibu soalnya bukan host di sini. Kecuali ibu login pakai ibu, aku nggak tahu itu. Baik, mohon maaf, saya barusan cek untuk apakah sudah terrecord atau belum. Sudah terdengar suara saya? Sudah, Ibu. Baik, ya, kita mulai. Ya, alhamdulillah sudah terrecord sehingga nanti kalian bisa, kalau misalnya memungkinkan, akan mendapatkan recordnya. Kuliah kita pada sesi ini tentang bagaimana kita memahami data-data, di mana data ini merupakan kekayaan yang luar biasa di dunia statistika. Ya, kita mulai dengan bagaimana menyajikan data, kemudian nanti juga bagaimana kita memahami dari apa yang disajikan, kira-kira informasi-informasi apa saja yang terkandung di dalamnya yang bisa kita ambil, gitu. Untuk itu, maka kita harus memulai dengan memahami tipe-tipe data, kemudian skala pengukuran, dan lain sebagainya. Supaya kita tahu, karena setiap alat untuk menampilkan data itu akan berbeda-beda tergantung dari tipe data atau skala pengukuran dari peubah yang bersangkutan. Oke, tadi sudah ada yang bertanya, ya, hanya satu orang. Harapan saya setengah jam itu, waktu dalam setengah jam itu kalian sudah mulai banyak yang bertanya di situ. Tetapi alhamdulillah hanya satu orang ini masih, Manarul Fahmi, ya. Terima kasih Manarul Fahmi, G7055, yang dia bertanyakan tentang OGIF, bedanya OGIF dan line chart. Oke, sebelum saya menjawab dari pertanyaan Manarul Fahmi, saya akan jelaskan dulu ya, izinkan saya akan menjelaskan dulu dari tipe-tipe data yang sudah kalian pelajari ini. Baik, kita mulai di sini. Tipe data ada yang bersifat kategorik dan ada yang bersifat numerik. Oke, contoh. Silakan, bisa siapa yang bisa menjawab tentang contoh-contoh data yang sifatnya kategorik, tipe kategorik. Silakan. Ayo langsung sebutkan namamu, NIM-mu, terus nama. Ayo. Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa namamu? Maaf, ini saya tidak pakai dua, saya hanya pakai satu. Maulida, Bu. Ya, NIM-nya maaf. F2058. F2058. Begini? Ya.
Ya, oke, silakan. Yang data kategori ya, Bu. Ya, Ada golongan darah, terus bagus. Sebutkan jenis 5. Golongan A, darah. golongan darah, jenis mata kuliah, Mm-mm. Terus mungkin langsung hewan aja ya, mata hewan kuliah. ya, Terus hewan peliharaan, hewan peliharaan. Bagus. Terus apa aja di sekitarmu yang kamu lihat yang bisa? Oke, Ra- apalagi? rasa asin, manis, Ya, berarti asam, rasa. ya, Rasa apa misalnya? Rasa makanan misalnya. Oke. Terus satu lagi, warna, Bu. warna. Bagus. Ya, terima kasih. F2058. Silakan yang lainnya lagi yang akan memberikan untuk kategorik dulu. 5 lagi. Yuk. Saya Ya, silakan. NIM A24, A24 ya. begini. Terus berapa? 53. Baik, silakan. Nama-nama jenis bunga. Oke. Nama-nama bunga atau jenis bunga, nama-nama atau jenis bunga. Lanjut. Jenis hewan, Bu. Jenis hewan. Terus Terus nama ya, cepat. kota. Apa? Nama kota. Nama kota. Terus Itu hasil kerja kayak baik, sangat baik, buruk gitu, Bu. ya, ya tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan itu ya. Oke. Kategori. Terus satu Terus lagi pernyataan persetujuan seperti setuju, tidak setuju gitu. pernyataan persetujuan. Ya. Pernyataan persetujuan. Baik, alhamdulillah. Oke, sekarang siapa yang akan memberikan contoh untuk data tipe numerik? Silakan. Ayo. Bu, saya Bu. Ya, berapa nomor? NIM. Langsung sebutkan. F14 F14 013. Oke, silakan lanjut. Itu contohnya jumlah anak, Bu. Banyaknya anak. Ya, bagus. Berat Terus. seseorang, Bu. Apa? Berat seseorang, Bu. Ya, berat badan. Terus. Tinggi seseorang, Bu. Tinggi badan. Bagus. Terus. Yang lainnya bersiap. Ya. Tinggi badan. Terus 2 lagi. Usia, Bu. Usia. Terus. Banyaknya makanan yang dikonsumsi, Bu. Banyaknya makanan yang dikonsumsi. Mungkin lebih ini spesifik. Banyaknya apa misalnya? Makanan yang dikonsumsi. Banyaknya apa misalnya? Kalori. Kalori. Protein, Ya. Bu, boleh. Ya, banyaknya kalori yang dikonsumsi. Ya, bagus. Oke. Sudah, Bu. Nah, ya sudah. Lanjut. Oke, Siapa terima kasih. lagi? Numerik, contoh numerik. Saya, Bu. Ya, silakan. Langsung NIM-nya sebutkan. Biar cepat ini. F3 055, Bu. Ya, ini supaya cepat kita. Ya, terus lanjut. Harga. Apa? Harga. Bagus. Harga apapun ya, harga. Lanjut. Jarak. Jarak. Bagus. Terus. Suhu. Suhu. Terus. Pengeluaran, Bu. Pengeluaran. Terus. Sama data besaran pajak. Apa? Data besaran pajak. Ya, jadi besar pajak gitu ya. Besar pajak yang dibayar seseorang. Oke. Dah.
dari ini semua, yang ini tadi, yang sifatnya numerik ya, mari kita bagi dua. Mana yang discrete, mana yang kontinu. Ayo siapa? Silakan dari semua ini. Dari yang sudah terpampang ini. 10 ini, mana yang discrete? Silakan sebutkan, siapa yang mau? Halo? Ayo. Ya Bu, Syukri. Ya. Berapa? NIM? G5 62. G5 062. Begini. Ya, ya. Oke, silakan. Yang diskret itu banyaknya anak, Bagus. usia, Mana? Usia? bukan. Usia discrete. Continuous. Terus udah ya Bu ya? Ya? Udah. Sudah. Berat Suhu? Pak. Suhu? Enggak, udah. Ya. Yang lainnya berat, Pak. continuous Bu. Lainnya continuous. Bagus. Ya, sip, pinter. Oke, berarti kalian sudah paham. Nah, siapa yang belum paham tentang ini? Ya, jadi kata kuncinya kalau yang sifatnya discrete itu yang sifatnya semuanya yang banyaknya itu pasti discrete. Banyaknya anak yang dimiliki, banyaknya televisi yang dimiliki, banyaknya rumah yang dimiliki, banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah bla 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 misalnya. Yang sifatnya banyak hasil dari cacahan itu semua discrete, ya. Tetapi kalau yang merupakan hasil dari pengukuran, ya itu biasanya itu bersifat kontinu. Cuma yang dari hasil pengukuran seperti usia, ya usia kontinu karena usia kan ada yang sampai jam. Kalau kamu pernah ke klinik begitu, kamu dimasukkan tanggal lahirmu dan apa sampai sekian tahun, sekian bulan, sekian hari. Mungkin kalau kamu ditanyain jam berapa kamu waktu itu lahirnya, kamu bisa sekian jam gitu umurmu, bisa dihitung ya. Jadi artinya usia itu berarti kontinu. Berat badan kalau misalnya timbangannya sangat-sangat ini ya, sangat valid bukan sangat valid, sangat apa itu? Tajam mengukur begitu, mungkin bisa sampai gram terkecil, sangat-sangat sampai kecil. Itu ya, oke. Udah ya? Ayo, lanjut. Ada pertanyaan sekarang tentang ini semua. Oke, sekarang kita kalau sudah ini tentang tipe datanya ya. Mengapa kalian harus tahu ini nanti berkaitan dengan alat apa untuk menyajikan data yang sesuai dengan tipe data ini. Contoh misalnya yang sudah kita ketahui alat-alat yang bisa kita pakai untuk menyajikan data adalah grafik dan tabel. Nah misalnya grafik yang sudah kamu kenal misalnya ada bar chart, ada pie chart, ada histogram, ada line chart, ada OGIF, tadi ada yang bertanya ya OGIF, kemudian mungkin macam-macam yang lain-lainnya ya masih banyak. Nah untuk itu kamu nanti akan tahu. Kalau misalnya, oh ini sifatnya kategorik, sifatnya kategorikal ya, maka saya pakai ini. Begitu, kira-kira seperti itu. Lanjut sekarang, berdasarkan skala pengukuran. Ya, di sini ada data nominal, ada data ordinal, ada data interval, dan data rasio. Apa itu data nominal? Jadi paling bawah ini disebutnya dengan data nominal. Ya, ini ya, paling bawah ini. Nah, makanya kenapa ini dikasih warna yang sama. Ini dikasih warna yang sama. Karena yang di bawah ini adalah kualitatif, sifatnya kualitatif. Bukan numerik, tapi kualitatif. Kalau yang atas sifatnya kuantitatif, yaitu biasanya dalam bentuk angka-angka atau numerik. Oke. Kemudian sekarang coba nominal. Data nominal ini sifatnya dia hanya mampu digolongkan. Jadi nominal ini hanya mampu digolong-golongkan. Mari kita lihat dari contoh yang sudah kita miliki tadi, kira-kira mana ini yang termasuk nominal? Tentunya yang di atas ya. Karena kalau yang di bawah ini sudah numerik. Jadi numerik itu masuknya yang kuantitatif. Ya, jadi yang di atas ini. Oke, mari kita lihat. Mana yang nominal? Dari semua ini mana yang nominal?
Lihat itu ada 10 contoh itu yang sudah disampaikan oleh F2.058 dan F24053. Silakan sekarang siapa yang mau menyampaikan kira-kira nominal hanya mampu digolongkan, tidak mampu diurutkan. Ya. Contoh, golongan darah mampu diurutkan tidak dia? Tidak, Bu. Tidak berarti dia apa? Nominal. Oke, kalau begitu siapa sekarang? Ayo yang mau jawab. Siapa yang ini dari 10 ini mana yang nominal? Ayo. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Berapa NIMmu? G2 0. G. Iya, G. 2 83. 83. Oke, silakan. Nominal itu golongan darah, Bagus. kuliah, Mata kuliah, bagus. peliharaan, Bagus. rasa makanan, Rasa makanan nominal? Tergantung. Kalau rasanya manis, asin, pahit, iya nominal. Tapi kalau rasanya enak, tidak enak, sangat enak, maka apa? Ordinal. Ya, jadi saya perjelas dulu di sini. Rasa makanan yang enak, misalnya tidak enak, misalnya. Kemudian sangat enak, misalnya. Nah, kalau ini termasuk nominal atau ordinal? ordinal, Ini rasa makanan yang enak. Pertama, misalnya sangat enak, enak, biasa, tidak enak, sangat tidak enak. Termasuk apa itu? Kalau yang begitu? Ordinal. Ya. Jadi kalau begitu, sekarang lanjutkan. G2083, mana lagi yang sifatnya nominal? Yang warna, Bu. Warna tapi juga. Iya, Warna tapi harus Tergantung. dijelaskan. Warna yang merah, hijau, kuning, biru, iya betul nominal. Tetapi kalau misalnya warnanya gradasi, merah pekat misalnya, atau merah gelap, merah agak gelap, merah biasa, merah terang, merah sangat terang, dan merah muda dan muda sekali, maka itu termasuk ordinal. Ya, jadi dalam hal ini warna misalnya merah, biru, oke, dan lain-lain. Nah, yang seperti ini maka dia termasuk nominal. Oke, lanjut. Masih ada lagi. bunga, Bu. Nama Iya, bagus. Terus, jenis hewan, bagus. nama kota, Iya, sudah. Sepertinya, Bu. oke. Iya. Ya, setuju, tidak setuju, sangat setuju ini ya. Kalau begitu masih bisa. Oke, ini semua yang sifatnya nominal. Oke, aduh maaf ya. Kena terus. No, astagfirullahaladzim. Ya udah deh. Nggak saya tulis. Oke. Dah. Nominal. Nah, ini semuanya nominal. Ya, oke. Terus selebihnya berarti dia ordinal ya. Ini nominal. Oke. Bagus. Nah, jadi sudah jelas apa itu nominal, hanya mampu digolongkan, apa itu ordinal. Kalau ordinal selain digolongkan, dia bisa diurutkan. Misalnya, nilai huruf mutu termasuk apa? A, B, C, C. Termasuk apa itu? Nominal atau ordinal? Ordinal. Ya, bagus ya. Oke. Sekarang ini ada nominal, ada ordinal. Sekarang kita ke yang interval dan rasio. Cirinya interval dan rasio karena dia kuantitatif, maka dia biasanya berbentuk numerik. Ya, numerik. Oke. Ya. Apa pembedanya antara interval dan rasio? Jadi numerik yang bisa dibandingkan, misal tinggi badan seseorang yang tingginya 160 cm pasti 2 kali dari tinggi mereka yang tingginya 80 cm. Ya, pasti 2 kalinya tingginya. Nah, tinggi tanaman misalnya, ada yang 170 dengan yang 85, pasti yang 85 itu kalau dikalikan 2, ya ditumpuk 2 begitu pasti akan sama dengan yang 170. Maka
Yang seperti itu disebut dengan skala pengukuran rasio. Mampu dibandingkan. Nah, tetapi kalau interval, misal suhu 100 derajat Celcius dengan yang 50 derajat Celcius, apakah panasnya yang 100 derajat Celcius 2 kali yang 50 derajat Celcius? Tidak. Karena ketika kamu pindahkan yang Celcius tadi 100 derajat ke reamur misalnya, maka itu reamur 100 derajat, yang 50 derajat Celcius ke reamur itu tidak 2 kali lagi sudah. Nah, dia hanya berlaku di dalam interval Celcius saja. Jadi di situ hanya mengindikasikan ada konsep jarak, ada perbedaan jarak, perbedaannya terukur. Beda dengan yang tadi, misalnya enak, sangat enak. Nah, perbedaannya meskipun dia mampu diurutkan, tapi perbedaannya tidak terukur antara enak dengan sangat enak. Sejauh mana ya perbedaan antara makanan itu disebut enak dengan sangat enak, nah, kita tidak bisa membayangkan. Tetapi kalau 100 derajat Celcius dengan 50 derajat Celcius, kita bisa membayangkan. Oh, berarti itu sangat berbeda. Misalnya. Terus kalau misalnya ada benda lain 100 derajat Celcius dengan yang 80 derajat Celcius. Tentunya perbedaannya tidak seberapa besar dibanding dengan perbedaan yang 100 derajat Celcius dengan yang 50 derajat Celcius. Begitu. Nah, itu berarti interval. Oke? Mari kita sekarang kira-kira yang termasuk interval apa saja contohnya? Silakan. Siapa yang mau? Ya, nomor. Ya, NIM. G7 055. Ya. 055, G7 055. Ya. Apa saja? Suhu ya, sudah tadi. Ya, enggak apa-apa. Sekarang sebutin lagi. Mungkin ukuran sepatu, Bu. Ukuran sepatu? Ya, soalnya ukuran sepatu. Ya. Ukuran sepatu kan walaupun apa angkanya itu apa kayak apa tapi nggak bisa dibandingin gitu loh, Bu. Nggak bisa. Kalau ukuran yang 25 itu 2 kalinya 50 gitu. Cuma nambahnya dikit-dikit gitu. Oke. Ukuran sepatu ya, betul ya. Saya tidak begitu tahu apa iya. Mungkin begitu ya ukuran sepatu. Oke. Lanjut. Terus apa ya? Ayo, banyak. IQ. Oh ya, IQ. Apalagi? Nggak tahu, Bu. Yang lain-lain. Apa ya? Si banyak. Ayo, yang lain bisa dibantu. Arus listrik, Bu. Apa? Arus listrik. Arus listrik. Ya, arus listrik. Apa? Ampere. Ya, ampere. Ampere. Sekian ampere, sekian ampere. Saya nggak tahu. Sekian ampere, 2 kalinya yang sekian 4 ampere, 2 kalinya 2 ampere nggak? 2 kalinya. Nggak tahu saya. Ada skala Richter. Ya, itu ilmu. Kamu jurusan fisika bukan? Iya, Bu. Ya coba. pH ya. Oh ya, pH. pH. Ya kan? Iya. Oke. Terus apa lagi? Ayo, banyak masih dalam kehidupan. Ayo. Apalagi? IQ, ukuran sepatu, pH. Terus apalagi? Kira-kira? Skor TOEFL bisa gak, Bu? Skor Iya, TOEFL betul. Skor TOEFL, betul. Terus kayak skor UTBK kali. TOEFL, ya. Betul. Terus. Oke. Ini saya kok. Oke, terus ini salah. Skor kalau bahasa Indonesia gitu. Oke. Apa kayak skor main bola itu, Bu? Bener tadi, Bu. Skor main bola? Maksudnya kayak walaupun kayak 2-1 tapi ya tetap bisa. Betul, Oh ya, yang betul. satu itu belum tentu kurang daripada yang ya skor pada olahraga ya. Skor olahraga. Permainan ya.
Ya, olahraga. Oke, yang sifatnya skor-skor itu kebanyakan semuanya adalah interval, ya. Karena dia hanya membandingkan jarak saja, tapi tidak bisa dibandingkan 2 kalinya begitu. Gitu. Oke, sudah mungkin cukup, lumayan bagus G7.055. Ada yang mau menambahkan yang lainnya? Untuk interval? Enggak. Oke. Ya, sudah lanjut ya. Sekarang yang tadi rasio sekarang. Tadi rasio sudah ya? Belum. Rasio sekarang. Kalau misalnya nih, banyaknya anak begitu termasuk apa ini ya? Saya tanya. Rasio. Rasio? Ya, betul. Berat badan? Rasio. Rasio. Oke, tinggi badan? Rasio, Bu. Rasio. Ya? Rasio. Iya, bagus ya. Ini semuanya rasio R. Banyaknya kalori yang dikonsumsi? Rasio. Rasio. Kalau Rasio. banyaknya kalori yang dikonsumsi pasti yang 1000 kalori ya itu 2 kali yang 500 kalori udah pasti ya. Rasio juga. Harga? Rasio. Rasio. Jarak? Rasio. Rasio. Suhu? Interval. Interval. Pengeluaran? Rasio. Rasio. Besar pajak? Rasio. Rasio. Bagus ya. Dah. Sip. Alhamdulillah ya sudah bisa ya kalian ya. Oke. Sekarang sudah tingkat itunya sudah, maka sekarang bagaimana ketika kita sudah tahu tadi tipe-tipe dari data kita dan skala pengukurannya, maka selanjutnya kita akan menyajikan data, presentation of data dalam 2 itu. Ada yang ya, ini 2 nih. Nih. Ya, dalam bentuk tabel dan dalam bentuk grafik itu. Nah, yang dalam bentuk tabel ya, di sini grafik dulu ini di sini. Grafik dibagi 2, kategorik dan numerik ya. Kalau kategorik bisa menggunakan frekuensi distribution, bar chart, pie chart, Pareto diagram ya dan lain sebagainya ini Pareto, diagram Pareto. Kalau yang numerical variable ada line chart, ada frekuensi distribution. Nah, ini tadi yang ditanyakan. Apa bedanya OGIF dan COKE? Kalian apakah sudah mulai mencari? Coba. Ya, yang kategorik dulu, yang sebelah kiri dulu ya sekarang. Yang sebelah kiri ini yang kita pelajari. Berarti kalau yang kategorik tadi kalian langsung ingat nih, peubah-peubah kategorik itu berarti yang mana? Nih. Ini ya, tadi ya. Ini ada kategorik, ada numerik. Nah, biasanya yang di sini nih, yang di bawah ini biasanya ini kategorik ini. Kategorik. Nah, ini ya, yang kualitatif itu kategorik ya. Oke, baik ordinal maupun nominal. Yang di sini ini biasanya ini yang numerik. Nah, begitu kira-kira. Oke. Jadi seperti itu. Nah, dah. Sekarang yang kategorik, berarti yang ini ya, yang ordinal, nominal gitu. Kalian tadi sudah tahu, ini contohnya. Apa saja tadi? Contohnya ini ada golongan darah, mata kuliah, hewan peliharaan, rasa makanan, enak, tidak enak, ya. Jadi jenis kelamin, laki, perempuan, agama, ya, suku, bangsa, macam-macam gitu, kategorik ya. Oke. Nah, itu bisa menggunakan dengan ini distribusi frekuensi, bar chart, pie chart dan itu. Oke, saya akan jelaskan. Nah, di sini ada yang dalam bentuk tabulasi atau tabel, ada yang dalam bentuk gambar atau grafik. Kalau dalam bentuk tabulasi atau tabel, ini contohnya kita sudah menggunakan misalnya ini. Di sini ada number atau frekuensi ya. Jadi ini adalah frekuensi ya, frekuensi banyaknya. Berapa yang di cardiac care atau yang di jantung misalnya. Oh, ada 1052 pasien
Yang di emergency UGD 2245, banyaknya frekuensi. Oke, setelah kita punya ya banyaknya, maka kita bisa menyebut sebagai frekuensi distribution tabel. Jadi inilah yang disebut dengan frekuensi distribution tabel. Jadi tabel frekuensi. Nah, langsung kelihatan yang paling banyak yang mana? Oh, yang operasi yang paling banyak. Nah, misalnya seperti itu. Yaitu ini 4.630. Jadi yang banyak yang operasi yang datang ke rumah sakit itu. Nah, yang kedua, yang mana? Oh, yang di UGD. Yang ketiga yang mana? Oh, yang di jantung, cardiac care. Yang keempat yang mana? Baru tentang bersalin. Yang kelima yang di ICU atau intensive care unit. Nah, itu jadi seperti ini yang disebut dengan tabel frekuensi distribution atau tabel persebaran frekuensi. Bahasa Indonesianya tabel, ya saya tulis ya di sini, tabel frekuensi, distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi. Ya, udah. Nah, oke. Setelah itu, nah biasanya setelah kita punya tabel ini, maka kita bisa mengerjakan untuk menggambar. Jadi setelah kita punya tabel frekuensi ini, kita bisa melakukan gambar. Kapan bar chart, kapan pie chart, kapan Pareto diagram. Mari kita lihat. Bar chart, ya coba nih. Bar chart ini seperti ini, kamu lihat ini. Ya, di sumbu bawah, sumbu mendatarnya, ini adalah kategorinya. Sumbu vertikalnya adalah frekuensinya. Tuh. Nah, contoh tadi ya. Nah, setelah dilihat digambarkan seperti ini tabelnya. Nah, kemudian biasanya supaya orang itu cepat menangkap informasi ya, supaya cepat, biasanya lebih dilihat lagi. Kira-kira menurutmu bagaimana kalau kamu disuruh merapikan gambar ini? Bukan merapikan, lebih informatif, dibuat lebih informatif lagi gambar ini. Gimana? Mungkin diurutkan. Ada ide? Yuk, silakan langsung sebut namanya. NIM, maaf bukan nama, NIM. F4047, Bu. F4047. Silakan, mau keahlian apakan? Diurutkan Bu, dari yang terkecil ke terbesar. Bagus, diurutkan. Ini lebih enak, jadi nanti lebih kelihatan mana yang tertinggi atau mana yang terendah, langsung urutannya ya. ICU paling rendah, paling banyak adalah surgery atau operasi. Nah, itu kelihatan ya, bagus diurutkan. Oke, dan biasanya untuk supaya lebih menarik, nah, kalau kita misalnya tertarik kepada yang paling banyak, maka warna yang paling banyak ini kita kasih warna yang berbeda ini. Gitu. Ya, biasanya begitu, sehingga ini lebih eye catching lah bahasanya itu. Lebih eye catching ya, atau kalau kita tertariknya yang paling kecil, maka kita kasih di sini yang paling kecil gitu, yang paling rendah. Itu eye catching. Sesuatu yang ekstrim-ekstrim itu kan eye catching ya, dan itu biasanya kita tonjolkan. Oke, bagus sudah. Terus setelah itu pie chart ya. Kalau pie chart, coba apa bedanya pie chart dan histogram? Ini histogram, ini pie chart. Ayo, siapa yang mau jawab? Silakan. Menggunakan persentase, Pakai Bu. persentase. Iya, berapa dulu? NIM berapa yang Putra barusan? G7055. G7, oh, kok kali kamu terus ini. G7055 ini. Dari tadi. Yang lainnya, ayo ini ada 113 nih pesertanya ya. Yang lain-lainnya. Ya, oke. Apa berarti ini? Menggunakan persentase, Bu. Yang mana yang persentase? Untuk menunjukkan apa? Enggak, yang mana? frekuensi. Yang histogram atau yang pie chart? Yang pie chart. Iya, ya. Pie chart ini utamanya adalah menggunakan persentase. Ya, oke. Ini ciri utamanya. Kalau histogram nggak perlu, nggak selalu persentase. Kalau pie chart persentase. Dan apalagi cirinya pie chart? Persentasenya ini kalau dijumlah seluruhnya,
Ya, ini jika dijumlah maka sama dengan 100%. Itu. Jadi ini coba 6 tambah 4, 10, tambah 25, 35, tambah 12, berarti 47. 47 ini 53, 100%. Ya. Jadi itu. Kalau dijumlah seluruhnya 100%. Nah, kalau bar chart bagaimana? Apakah bisa juga dengan persentase? Bisa juga. Ini sekian persen, sekian persen, sekian persen, bisa juga. Ya, tetapi tidak harus. Kalau tidak pakai persentase, ya berarti kita harus pakai bar chart, jangan pakai pie chart karena tidak kurang informatif. Nah, itu kalau dari sisi angka-angkanya. Kalau dari sisi pembandingan, ya ini perhatikan kata-kata saya. Kalau kita mau membandingkan, biasanya kalau menggunakan pie chart, ini kurang kelihatan apabila perbedaannya itu tipis-tipis. Nah, contoh ini antara yang maternity dan intensive care ini kan tidak terlalu kelihatan ini perbedaannya, ini masih ini masih kelihatan. Tapi kalau yang biasanya ada yang kecil-kecil yang tidak terlalu kelihatan. Maka dengan menggunakan histogram, perbedaan yang sedikit-sedikit itu akan lebih jelas kelihatan. Oke? Ya, itu histogram. Jadi histogram ini perbedaan yang kecil-kecil antar setiap kategori, perbedaan yang sedikit-sedikit, perbedaan yang sedikit atau kecil itu dapat terlihat. Kalau dengan pie chart tidak, bahkan ada yang suka mengecoh kalau pie chart dalam bentuk 3 dimensi, itu mengecoh banget ya dari sisi pandangan mata. Oke. Itu. Nah, bar chart ya. Kalau yang persentase bagaimana bar chart? Apa bisa juga gitu. Terus bahkan ada yang bar chart yang sifatnya begini. Nih ya. Bentar. Nah, misalnya nih bar chart ya. Bar chart. Nah, ada yang misalnya nih begini, ya. Di sini ini masing-masing kategorinya, ya. Misalnya apa kategorinya? Tadi misalnya ini laki-laki, ini perempuan, misalnya. Kemudian, ya, ini misalnya laki-laki yang misalnya pendidikannya SD berapa persen, yang SMP berapa persen. Nah, bisa seperti itu sehingga ini bisa di-skat-skat. Ini misalnya. Nah, misalnya begitu. Misalnya ini, yang ini berapa persen, yang SMP, ini SD, ini SLA. Misalnya yang SLA, saya kasih warna begini, SLA. Kemudian yang misalnya, oke, perguruan tinggi, jangan warna kuning, biru muda. Nah, misalnya ini perguruan tinggi. Nah, kemudian yang warna untuk yang SD, misalnya. Nah, begini ya. Itu persentase-persentase total semua ini 100%. Nah, misalnya ini di sini 35%. Misalnya ini 10%. Misalnya ini 20%. Berapa ini sudah? 45, 65. 65 berarti ini 35%. Nah, seperti itu nak. Ini kalau di total semua hasilnya 100%. Nah, ini bisa begini. Kemudian perempuannya tidak tetap 100% begini ya, dibuat begini 100% tetap, tapi perbandingannya yang SD berapa, yang ini, nah itu bisa seperti itu. Nah itu bar chart. Ya. Oke, bar chart bisa seperti itu. Cukup? Ada pertanyaan tentang bar chart dan pie chart? Oke. Nah, tentang diagram Pareto. Ini lihat diagram Pareto. Kumulatif ya, ada kata-kata kumulatif. Kalian tadi sudah misalnya ini. Nih, ada kata-kata kumulatif. Tapi kumulatifnya persen. Nih, contoh di sini. Ya,
Nah, oke. Yang paling utama apa itu? Persentasenya? Coba dilihat di sini ya. Pertama kita harus mengurutkan sort by defect cause ya. Tuh. In descending. Jadi harus menurun. Ya. Nah, kemudian ya, hitung masing-masing persentase masing-masing kategori. Ya. Di sini misalnya 55 masing-masing kategori. 220 dari mana 55? 223 dibagi dengan 400. Jadi 55,75% dan seterusnya. Oke, dapat kan 100%. Nah, setelah itu lihat berarti 55,75. Oh, sampai di sini. Oke, terus. Nah, yang ini berapa itu tadi? Selanjutnya 19, dibuat ya persentasenya. Setelah itu ini, nah bagaimana ini dengan titik-titik ini, gitu ya? Dengan titik-titik ini, bagaimana ini dengan titik-titik ini? Kita tambahkan, nih. Oke, sebentar. 30. Bentar dulu. Ya. Aduh. Bentar dulu. Inline chart ya. Sorry. Ini titik ini kenapa ini kok saya tidak titiknya. Oke, persentasenya ya untuk kumulatif pertama kali ini di sini dimulainya. Ya. Nih, kan kita tadi persentasenya berapa? 55,75. Lihat di bagian kanan, 55,75 itu di sini kira-kira. Maka ini kalau ditarik ke kiri, tek. Nah, itulah titik 55,75. Oke. Kemudian kumulatif ditambah dengan ini tadi berapa? Yang kedua itu persentasenya 19,50. 55 ditambah 19,5 berapa total? Jumlah ya. 5, 7 tambah 5, 2,1557. 75,25. Maka yang kedua ini di 75,25. 75,25 kira-kira di sini. Tek. Ini ya dari sini tarik ke sini. Inilah 75,25. Dan seterusnya setelah itu baru dihubung-hubungkan. Jelas? Diagram Pareto. Oke. Jelas? Apa kalau begitu ciri dari diagram Pareto? Silakan. Apa ciri diagram Pareto? Diurutkan dari yang terbesar. Ya, begini maksud saya. Bisa digunakan untuk data yang tipe data apa? Kumulatif. Tipe datanya. Berarti yang Kategori. tis. Kan kita tadi sedang membicarakan Diskret. tipe data apa ini? Kategori, Bu. Discrete dan kategori. Iya kan kategorik tuh. Lihat. Ya kan ini kan Pareto. Oke, apa data kategori. Kalau data kategori itu berarti seperti apa ya data kategori? Nah, ini data yang di sini ordinal, nominal itu data kategori. Ya, sip lah. Oke, udah cukup jelas ya. Terus manfaatnya apa? Kalau tadi ya, kalau histogram manfaatnya apa? Kalau kamu lihat, kira-kira kalau kamu pakai menggunakan histogram, kira-kira informasi apa yang ingin kamu sampaikan melalui histogram? Yuk, silakan dijawab. Kira-kira informasi apa kalau kamu? Oh ya udah kalau gitu saya tak pakai histogram, nggak pakai pie chart. Kira-kira informasi apa yang ingin kamu sampaikan sehingga kamu memilih histogram sebagai alatnya? Nilai terbesar, nilai terkecil, Bu. Bagus, nilai terbesar, nilai terkecil. Terus yang lebih utama lagi yang tadi sudah saya singgung. Apa? Jika kamu ingin apa? Melakukan
yang kelihatan itu meskipun perbedaannya sedikit kelihatan. Saya bilang gitu kan Perbedaan tadi. bandingan. Ya, perbedaan dari setiap kategori. Ini kan, kalau setiap perbedaan dari setiap kategori kamu ingin bandingkan betul di situ, gitu. Pakailah histogram. Oke. Terus kalau pie chart, kira-kira apa? Enggak kamu memilih pie chart? Untuk menentukan persentase, Bu. Ya, kalau datanya dalam bentuk persentase, ya, gunakan pie chart. Dan intinya persentasenya itu kalau di total, jumlahnya berapa? Harus 100%. Kalau nggak 100% juga nggak bisa. Jadi harus 100%. Oke, kalau diagram Pareto, kira-kira apa ini? Perbedaan dan persentasenya, Bu. Apa? Coba. Kalau di sini kelihatan kayak gabungan dari ini ya, misalkan Apa? kesalahan apa penyebabnya gabungan. Ya, apa coba? Apa yang Coba namanya ya? apa? Apa? Yuk, dipikir lebih tajam lagi. Kalian orang luar biasa, anak-anak luar biasa calon pemimpin negeri. Ayo. Persentase. Bagus. Persentase sama Ayo, perbedaan. ya, pasti persentase. Sama perbedaan nilai-nilainya. Terus di sini ada cirinya kan? Cirinya kan kumulatif kan di sini. Kalau tadi histogram persentase, tapi di sini tuh ada kumulatifnya gitu loh. Ya kan? Ini kan kalau tanpa garis yang di atas itu kan berarti histogram kan? Iya. Iya kan? Diagram Pareto ini kan histogram tapi ditambahin dengan garis yang di atas ini kan, titik itu ada beberapa titik terus dihubungkan, itu Pareto. Nah, itu cirinya di situ dia. Nah, dia itu apa yang dihubung-hubungkan? Kumulatif kan tadi. Nah, terus persentase kumulatif. Terus apa yang bisa kamu lihat dari persentase kumulatif itu? Ayo, di situ kamu harus lihat. Penjumlahan Apa? Jumlah data keseluruhan. Ya memang itu semua jumlah data secara keseluruhan, betul. Coba. Mengidentifikasi prioritas permasalahan, Bu. Nggak usah ke sana, dari gambarnya saja dulu, dari gambarnya. Kalau sudah garis begini kan kita mainnya di tren kan? Benar nggak? Tren. Benar nggak? Kalau sudah garis itu mainnya kita tren. Trennya bagaimana? Maksudnya apakah landai ya perubahannya atau curam? Kan begitu akhirnya. Coba lihat itu. Yang pertama itu kan curam sekali. Setelah itu landai kan? Ya kan? Yang di sini nih, yang di sini. Ibu tuh Mbak Yuna. Aduh. Mbak Yuna itu ibu Nih, tuh Bu. itu curam kan? Yang itu. Nah, tapi yang di sini landai, ya kan? Terus selain itu apa coba? Nih, hampir sama. Coba dua ini hampir sama. Tingkat kecuramannya hampir sama. Nah, itu yang bisa kamu lihat. Jadi, apa itu tingkat kecuraman itu? Menunjukkan apa? Menunjukkan? No. Tingkat kecuraman itu? Pertumbuhan. Iya, pertumbuhan atau lebih ke tepatnya lagi perbedaan. Tadi kan sudah saya sebut, histogram bisa untuk perbedaan, tapi kamu tidak bisa mengukur perbedaan yang benar-benar secara numerik gitu, kelihatan. Nah, tapi kalau misalnya apakah dia di sini ya, ini yang ini dengan yang ini itu sama atau tidak, itu bisa dilihat dari ini. Ketika ini dalam satu garis kemiringan, ya, ketika ini dalam satu garis kemiringan, nah ini dalam satu garis kemiringan, maka artinya apa? Ini nih, ya, pertambahan dua kategori ini itu sama, gitu loh persentasenya, gitu. Tapi kalau ini tidak dalam satu garis, ini kan tidak dalam satu garis, ini agak bengkok nih, ya kan? Berarti kamu bisa lihat, bang ini lebih besar daripada yang ini. Artinya, ya perbedaan dari yang di sini dengan yang di sini itu lebih besar daripada yang ini dengan yang di sini, gitu.
Itu nak. Jadi lebih mengukur kepada perbedaan, kelihatan perbedaannya. Apakah perbedaannya sama, gitu? Apa tidak? Ya. Jadi kalau dalam satu garis begini, ya sama berarti tidak ada perbedaan. Tuh. Oke. Bagaimana? Sudah cukup paham ini diagram Pareto? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Oke, sudah. Sekarang untuk kembali lagi kita ke sini. Tadi kita belajar ini ya, kalau yang kategorik, data kategorik. Sekarang kita ke data yang numerik. Sekarang yang ini. Ya, numerik. Sudah? Yang ini kan sudah ya, kita pelajari semua, 4-4-nya sudah ini ya, sebelah kiri. Sekarang kita pindah ke sebelah kanan. Yaitu yang numerik, ubah numerik. Ada line chart, frekuensi dan seterusnya. Ada histogram, stem and leaf, ada scatter plot. Yuk, kita masih ada waktu 40 menit. Oke. Mana yang tadi? Oke, kita sekarang ke ya grafik time series ya, line chart. Nah, ini baru bisa menjawab pertanyaanmu nanti. Apa bedanya line chart dengan OGIF katanya. Ya, oke. Line chart sesuai dengan namanya line, garis. Coba ini lihat. Ya, itu coba lihat. Apa sih karakteristik utamanya? Coba lihat. Coba, yuk siapa yang mau bisa menjawab? Bagaimana sumbu mendatarnya, sifatnya, dan bagaimana sumbu ke atasnya atau vertikalnya? Sumbu datarnya kira-kira datanya data apa? Kalau ini jelas waktu. Waktu. Ya ini karena line chart yang sifatnya time series. Ada yang line chart bukan time series, boleh tetap juga disebut line chart. Kebetulan ini waktu. Tapi pada prinsipnya apa itu? Dia merupakan tipe data yang bagaimana? Kategorik atau numerik? Kategorik. Kategorik? Numerik, di mana sebelah kiri lebih kecil dari sebelah kanan, gitu kan? Selalu. Jadi seperti garis bilangan. Dari kiri ke kanan membesar garis bilangan. Terus naik ke atasnya apa itu? Data yang bagaimana? Nah, itu apa itu maksudnya? Variabel. Situ. Ya, peubah pasti. Peubah Ya, apa itu? Kalau misalkan itu tuh variabel minat Ibu. Subscription by year. Peminat majalah. Ya, di sini peminat. Frekuensi ya, artinya di sini banyaknya kan? Banyaknya. Jadi di sini frekuensi banyaknya. Nah, ini baru line chart dihubungkan. Jadi, misal kita dapatnya titik ini ya, titik ini. Titik yang saya kasih warna hijau, dengan warna hijau biar kelihatan kalian. Nah ini ya, dapatnya titik itu dari mana? Dari perpaduan dua peubah, yaitu peubah tahun 1990, peubah frekuensi banyaknya majalah yang diminati. Nah, berapa banyaknya? 50.000. Nah, ketemulah satu titik ini. Yang kedua, titik ini dari mana? 1991 dihubungkan dengan sebesar mungkin nggak sampai 100.000 ini, mungkin 99 atau berapa gitu kan. Nah, dapatlah ini. Nah, begitu baru terus dan seterusnya, baru dari setiap titik itu dihubung-hubungkan. Itulah line chart. Jadi kalau begitu, misal saya membuat garis horizontalnya adalah tinggi badan, garis vertikalnya adalah berat badan. Boleh tidak? Boleh. Artinya apa kamu bisa simpulkan? Line chart itu merupakan data berpasangan. Gitu, ciri utamanya line chart ya. Line chart adalah data berpasangan. Maksudnya gimana data berpasangannya? Pasti berpasangan X-nya apa? X, Y. Harus saya. Nih, X, Y. Tuh. Ya kan? X-nya dalam ini adalah tahun.
koma, Y-nya apa di situ? Banyaknya majalah yang diminati. Itu. Nah, misalnya kalau tadi saya mau menghubungkan antara berat badan, ya, saya bilang berat badan, koma, tinggi badan. Nah, ini datanya berpasangan begini, nak, berpasangan selalu. Oke, kalau berat badan dengan tinggi badan saya hubungkan. Ketika seseorang berat badannya sekian, kemudian maka tinggi badannya sekian, gitu kan? Misal ini yang berat badan, ini yang tinggi badan, maka ketika sekian, terus ada sekian dihubungkan, dapat satu titik. Ketika sekian, misalnya terus dapat sini satu titik. Ketika sekian, ya kan? Misalnya sini dapat lagi. Nah, ini dihubungkan begini. Dihubungkan. Ntar saya pakai warna yang lain biar keren. Ini dihubungkan begini. Ini disebut dengan line chart. Gitu, nak. Gimana? Jelas? Tadi yang bertanya siapa ya? Yang tadi bertanya. Manarul. G7055. Gimana Manarul? Jelas kamu. Ini line chart. Jadi apa cirinya? Cirinya apa? Datanya berpasangan. Iya. Tapi di sini Bu, mohon maaf sebelumnya. Kalau ini kan berat badan sama tinggi badan ya. Kalau seandainya ada yang memiliki berat badan sama terus tingginya berbeda itu gimana? Ya. Ya, itu kan nanti kalau terjadi ulangan ya nggak apa-apa, sama saja nanti ulangan, nanti itu ada ilmunya, namanya ilmunya regresi. Nanti diambil rataannya di situ terus dihubungkan. Kalau diulang ternyata ada yang berulang datanya. Itu. Misalnya berat badannya sama tapi tinggi badannya berbeda-beda. Akhirnya nanti yang diambil adalah rataannya. Dari rataannya itu terus dihubung-hubungkan, line chartnya nanti disebutnya dengan garis regresi. Begitu. Atau biasanya rataannya gitu aja dihubung-hubungkan dulu aja, itu line chart, tapi tetap rataannya ya nak. Kalau ada yang nggak usah ngomong regresi dulu, udah nggak usah. Itu. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. OGIF-nya bagaimana Bu? Ya, sebentar. Kan belum nyampe ini sebentar. Ini. Jangan terburu-buru. Ini kan habis ini OGIF tuh. OGIF masih di sini. Tuh. Di sini OGIF. Ya, kelihatan kamu OGIF. Tuh. Masih di situ. Oke ya, line chart dulu ya. Cukup jelas ya. Oke. Sudah selesai line chart. Jadi line chart macam-macam, sumbu datarnya itu kadang-kadang waktu. Ketika sumbu datarnya itu waktu, maka disebutnya sebagai apa? Time series ya, time series plot. Nah, di sini itu. Nih, time series plot. Sebentar. Oke. Harus besar. Oke, itu disebutnya time series plot. Nih. Ya. Tuh. Ketika sumbu mendatarnya adalah nih, waktu. Oke. Sekarang kita ke numerical data yang sifatnya histogram. Frekuensi distribution and cumulative distribution, histogram. Oke. Untuk membangun histogram, nih, ya, ada guidance-nya supaya kita ini tidak membabi buta, gitu, bukan membabi buta, maaf, supaya kita tidak seperti orang buta atau kita masuk ke dalam hutan belantara tapi tanpa bawa kompas, itu akan repot. Oleh karena itu ada kadang-kadang guidance yang mengarahkan. Tuh, ya. Jadi nih coba dikelompokkan dulu sebelum kita itu urut-urutannya. Each class grouping has the same weight dengan lebar yang sama. Tapi ingat, yang digunakan intervalnya jangan banyak-banyak ya, paling banyak ini nih 15 sampai 20 interval. Tuh. Ya, paling kecil 5.
Antara 5 sampai 15 sampai 20 intervalnya yang digunakan. Jangan terlalu banyak katanya juga, tapi juga jangan kurang dari 5. Guidance-nya seperti itu. Bahkan ada yang menggunakan ada rumus 3,3 ln n plus 1 gitu ya. Ada rumusnya, tapi kita nggak pakai sekarang di sini, nggak pakai rumus itu. Pokoknya antara 5 sampai sekian saja. Nah, kemudian paling penting lagi intervalnya tidak boleh beririsan, overlap. Ya. Oke, terus ketika kamu menghasilkan di sini hitung-hitungan di ini interval weight-nya misalnya dapat pecahan, maka bulatkan ya. Tuh. Ya. Bulatkan round up di interval weight to get desirable interval endpoints. Waduh, pensil saya. Bentar ya. Pensilnya Bentar. Oke, lanjut. Mari kita sekarang coba saja supaya kalian mulai paham. Kita punya data seperti ini. Lihat nih datanya. Nah, pertama kali apa yang harus kamu lakukan? Nih, kamu lihat dulu, urutkan dulu data-datamu. Data-datamu ini paling kecil berapa ini di sini nih? Paling kecil berapa? 12 ya? 12 ya? Paling kecil 12. Kemudian paling besar berapa ini? 58. Kira-kira di sini. 58. 58. Oke. Jadi di sini coba nih interval weight large number kurangi smallest number. Berarti 58 dikurangi berapa? 12. 12. Berapa itu 58 kurangi 12? 46. 46. Ya, tuh sudah ya 46 tuh. Angka kedua. Terus gunakan misalnya kamu menggunakan ya misalnya 5. Maka 46 dibagi 5 interval ya. Kan tadi disebut minimal 5, maksimum 20 tadi. Oke, misalnya kita mau pakai 5. Nah, dari 5 itu 46 dibagi 5 akhirnya dapat 4, dibagi 5 dapat 9,2. Bulatkan menjadi 10. Oke, jadi kita sekarang menggunakan 10. Nah, terus 10 nih. Kita mulai sekarang menentukan batas dari masing-masing interval. Ya. Nah, terus mari kita lihat bagaimana caranya. Oke. Kita ketika menentukan batas ya, ini caranya begini. Tadi kan kita punya 12 ya. Kita punya 12. Oke. Nah, terus lebarnya berapa tadi, Nak? Lebarnya berapa? 10 ya? 10. Ya kan? 10 kan? Karena kita mau bikin 5 kan? Nah, lebarnya 10. Ya, kita punya 12 dalam hal ini. Nah, 12 kalau saya ini ya, 10 kita bagi 2. Lebarnya itu kita bagi 2. 5. Jadi dari 12 kamu bisa mundur ke sini 5. Itu bisa. Jadi sekitar 7. Ini paling ekstrim. Ya, paling ekstrim. Tapi kalau kamu mau ya udah saya mau pakai yang ke lebar yang ke bawah, saya pakai cuma 1/4. Boleh. 1/4 dari itu. Oke, saya turunkan 3 saja. Boleh. 12, 11. Terus di sini 10. Nah, saya pakai 10. Boleh. Tidak ada aturan yang khusus ya. Tidak ada aturan yang khusus gitu. Oke, makanya ini udah dibuat 10 aja biar enak. 10 sampai 20, 20 sampai 30, 30 sampai 40 ini berarti ini kan lihat ini sebelah kiri nih intervalnya. Nih, dibuat begitu. Nah, jadi kamu pasti bertanya, apakah itu ada aturannya? Yang tidak ada, tapi yang paling penting ya jangan sampai melewati dari 12 dikurangi separuh tadi 7 ini tadi. Jangan sampai lebih kecil dari 7. Supaya 12-nya tetap masih masuk ke dalam interval
yang kamu pilih di awal. Jadi ini yang penting batasnya ya. Ini 7 ini. Maaf nih 7. Nah, batas 7 ini jangan lebih kecil dari 7 gitu. Terus saya mau pakai 11, boleh. Mau pakai 9, boleh. Tidak ada aturannya. Yang penting itu. Nah, karena ini paling enak angka genap 10 tambah 10 itu kelihatannya enak banget. Ya udah deh, kita bikin aja 10, 20 sampai 50, 60. Ada berapa? Ada 5 interval. Kok 5? Boleh nggak saya kalau bikin 6? Boleh. Boleh nggak kalau saya bikin 10? Boleh. Boleh nggak saya bikin 25? Nggak boleh. Jangan terlalu banyak intervalnya. Kalau datanya sedikit, intervalmu terlalu banyak, akhirnya nanti nggak kelihatan distribusinya atau sebarannya. Mengapa? Karena kita ini ya membuat tabel distribusi ini supaya kelihatan bagaimana distribusi data kita itu atau sebarannya. Menyebarnya seperti apa, paling banyak di daerah mana, di interval berapa paling banyak, gitu. Ya. Oke, nah seperti ini kelihatan kan? Berarti yang paling banyak itu ada di mana ini? Di sini, 6 ini. 6 frekuensinya paling banyak kelihatan. Berapa persen frekuensi relatifnya dia? 6 bagi 20. 6 per 20, 0,3. Tuh. 3 per 20, 0,15. Ya. Itu frekuensi relatif. Gitu, Nak. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini. Ya. Nah, jadi dapat ketika dijumlah semua harus 100% persentasenya. Itu, Nak. Ini 100%. Ini 1. Ya, frekuensi relatif 0,15. Dari mana 0,15? 3 bagi 20. Mana 0,30? 6 bagi 20. 5 bagi 20. 0,25. 4 bagi 20. 0,2. 2 bagi 20, 0,1. Udah dapat semuanya. Sampai di sini? Cukup ya? Oke. Sudah? Kalau kita sudah punya tabel frekuensi ini, maka kita baru bisa membuat histogram. Itu. Buatlah histogram. Nah, ini kita buat histogram sekarang. Nah, tadi kan ini kan 10, 20, makanya tadi pemilihan kita, angka-angka di interval tadi kan, kita milihnya angka-angka ini. Tuh, karena enak, cantik dilihatnya. Itu kelihatan 10, 20, 30, 40 begitu. Terus ini frekuensi datanya. Akhirnya bentuklah begini. Oke. Nah, ketika kita punya histogram begini, lalu setiap tengah-tengahnya ini kita tandain begini, ya. Kemudian ini kita hubungkan sini. Inilah yang disebut dengan apa? Garis ini. Poligon. Iya, ogive. Ogive, ya. Ogive atau poligon? Ogive, ya. Nih, sebentar di sini ada enggak? Nah, oh salah ya. Poligon berarti ya. Ogive-nya yang begini ya. Oke. Iya. Oh, poligon. Betul kamu. Poligon. Bukan ogive. Poligon. Oke, begitulah kira-kira. Sudah selesai kita. Nah, terus saya tanya. Dari histogram, ini histogram ya, bukan bar chart. Kalau tadi bar chart, sekarang histogram. Apa informasi apa yang kalian bisa dapatkan? Yuk, silakan siapa yang mau jawab. Nih, paling penting cirinya ya, no gaps between bars. Tidak boleh ada yang lepas. Jadi harus nyambung antara satu dengan yang lainnya. Itu ciri histogram. Nyambung. Ya, tidak boleh ada yang terus loncat. Tuh. Jadi nyambung.
histogram. Yuk, Meliputi semua nilai, Bu? Bukan. ya lebih sempurnanya lagi, coba. Ini kita bisa lihat begini nih. Ini begini. Oh, begini. Nah, apa ini? Banyak kelompok dari berbagai range. Banyaknya kelompok kan kita buat tadi. Tapi yang paling penting itu setelah seperti itu kan tadi kan kita ada istilah distribusi ya. Ini kan tadi awalnya dari apa nak? Dari tabel distribution kan? Distribution table kan? Ya kan? Nah, berarti dari ada istilah sebaran atau distribusi. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah dibentuk seperti ini, kamu jadi bisa melihat apa ini? Perbedaan. No, perbedaan kan tadi kan di tadi. No, ya kalau perbedaan juga lah. Tapi yang paling utama itu loh, yang saya gambar merah muda itu loh. Nilai Apa tengah. itu? Iya, nilai tengah, betul. Nilai tengahnya di kiri atau di kanan itu berarti menunjukkan apa? Nanti ada nilai tengahnya yang begini. Ntar nih lihat ya sebelah. Nih. Misalnya ada yang nilai tengahnya adanya pas di tengah-tengah sehingga begini. Yang begini berarti bentuknya akan begini. Berarti ini bentuknya simetri. Tuh. Tapi nanti ada lagi yang misalnya di sini tinggi, sini rendah. Berarti bentuknya akan begini. Berarti ini yang disebut dengan menjulur ke kanan. Nah, ini tadi kan nilai tengah kan, kamu bilang tadi ada nilai tengah katanya, betul. Nah, nilai tengahnya begini diketahui, oh sebelah kiri dia letaknya nilai tengah. Oke, ada yang menjulur ke kiri atau condong, menjulur ke kanan atau condong ke kiri. Nah, oke. Terus ada lagi yang begini. Oke, misalnya ini di sini. Ini. Ya, misalnya begini. Nah, berarti ini bentuk ininya. Nah, begini. Berarti ini sebaran yang menjulur ke kiri. Ya, atau condong ke Kanan. Ya. Berarti kalau begitu apa ini? Menunjukkan apa ini semua ini histogram ini? Data observasi. Menunjukkan apa ini? Hah? Sebaran data. Apa ini tadi ini terakhir ini tadi? Apa? Sudah ada kata-kata sebarannya. Apa? Sebaran data, Bu. Sebaran data, betul. Atau bentuk sebaran data. Bentuknya bagaimana? Simetrikah? Menjulur ke kanan? Atau menjulur ke kiri? Itu penting bagi orang statistik. Kenapa? Karena banyak sekali metode-metode statistika nanti yang digunakan itu berbasis pada sebaran normal. Sementara sebaran normal itu bentuknya simetri. Jadi nanti orang-orang statistik sering membuat pakai histogram itu untuk melihat bentuk sebaran. Gitu, Nak. Oke. Ya, sip. Ya, sudah. Oke. Ini untuk Excel, nanti dicoba ya, Excel ya. Nanti di latihan kita mau buat, nanti semuanya kita bisa buat Excel-nya. Nanti di latihan, jam 12, 10 menit lagi. Kita masuk ke, kalian sudah pada punya Excel? Punya ya, semuanya punya ya. Tidak punya laptop. Oh, nggak punya laptop. Ada berapa orang yang nggak punya laptop? Waduh. Harus. Oke, Nak, begini ya, nanti bagi yang tidak punya laptop, ketika kuliah seperti ini, kalian harus usahakan deh, di bagaimanapun, misalnya kalian bisa pinjam dulu ke teman, atau bagaimana, gitu, Nak. Nanti kamu japri saya. Soalnya kalau enggak, ya, kalau misalnya itu, karena akan tertinggal, soalnya di sini kita semua akan menggunakan software, hitungan, dan sebagainya. Kamu nanti akan tertinggal.
Oleh karena itu kamu usahakanlah bagaimana caranya kamu bisa mengakses, meminjam laptop selama kamu belajar untuk ini dulu. Untuk apa ini? Untuk STA 111 ini. Ya, oke. Ini Excel-nya, dan nanti nggak usah ini ya, nggak usah saya terangkan dulu. Kamu sudah bisa nanti step by step, nanti sambil kita di latihan nanti kita lihat, kita semua nanti latihan. Ini step by step ya. Oke. Terus, oke ya. Jadi tadi sudah tahu bahwa kita tujuannya untuk melihat bentuk sebaran data. Sekarang OGIF. Oke. Ya, tadi kita sudah punya tabel frekuensi. Ya, tabel frekuensi. Nah, terus tabel frekuensi berarti coba lihat ciri dari OGIF semuanya tadi, terutama yang bertanya tadi. Nah, apa? Sumbu ke atasnya vertikalnya itu apa? Persentase. Sumbu mendatarnya apa? Batas interval. Batas interval, endpoint. 10, 20, 30 tadi sampai 60. Itu batas interval. Nah, setelah itu frekuensinya di 10 itu berapa? Ya, tadi 0. Ini coba lihat. Nih, upper interval endpoint ya. Di endpoint yang paling atas. Ya, 10 endpointnya berarti yang nilainya lebih kecil dari 10. Ada berapa? 0. Tidak ada tadi. Yang di 20 tadi ada 15 nih. Nah, ini kan yang di 20. Nih, yang di 20 ada 15. Tuh persentasenya ya. Kumulatif persentase. Nah, terus yang di 30 ada berapa? 15 ditambah 30. Berarti yang di 30 ini 15 karena kumulatif. Jadi 45. Maka ini 45. Lihat. Oke. Nah, terus dari 45 ditambah 25. Berapa? 70. Ini 70. Nah, karena kumulatif. Oke, begitu gampang. Dah, kamu tarik, hubungkan, maka OGIF. Sehingga pertanyaanmu tadi, apa nak bedanya apa dengan apa tadi? OGIF dengan Line chart. line chart. Udah jelas, kelihatan sekarang kalau dengan line chart apa bedanya. Oke, coba kamu harus jawab sekarang. Apa? Mungkin kalau di OGIF itu ada batas interval ya. Iya, ada batas interval. Jadi ini nilainya banyakan karena ini frekuensi. Ke atasnya kan frekuensi. Tapi kalau tadi, kalau line chart itu apa coba? Ya, sebentar ya. Saya turunkan lagi. Nih line chart. Apa? Sembarang nilai. Ya kan? Yang ke atasnya itu tidak harus selalu persentase kumulatif. Tidak barengan gitu, tapi nilai individu satu, maksudnya satu nilai. Gitu. Setiap titik ini satu nilai. Kalau ini setiap titiknya ini bukan satu nilai tapi frekuensi. Banyaknya yang ada di situ berapa? Gitu. Dan diakumulasi. Udah beda sekali, Nak. Ya. Kalau ini kan di dalam satu interval berarti banyakan gitu. Tapi kalau ini sendiri-sendiri benar-benar satu titik kalau line chart. Tuh. Gimana? Jelas? Cukup jelas, Bu. Iya, terima kasih. Kalau jelas senang saya. Mudah-mudahan. Nah, ini tadi yang saya sebut. Berarti bagaimana bentuk kalau begini? Nih, lihat nih. Ya kan? Nah, set, coba. Nih. Nah, berarti apa ini bentuknya? Simetri. Ya, bagaimana kalau yang ini? Menjulur ke kanan. Bagus. Ke kanan. Ya. Ini menjulur ke kiri. Kiri. Bagus. Ya, sip. Pinter sudah. Sekarang steam and leaf. Ngejar saya ya, waktunya tinggal 8 menit lagi. Ngejar. Diagram dahan daun. Oke.
Oke, diagram daun. Bentar. Ya. Lumayan ya, alhamdulillah nih saya ada pen, ada iPad nih, lumayan. Jadi saya bisa mencoret begini menjelaskan. Lumayan kan nak? Jadi kamu nggak hanya pasif lihat gitu aja, tapi seperti kuliah di kelas kan? Kalau begini, Iya. benar nggak? Iya, Bu. Benar, Bu. Iya, Kasih, terima Bu. kasih. Benar banget, Bu. Alhamdulillah, rezeki kalian lah ini semua. Alhamdulillah. Rezeki saya, rezeki kalian, ya kan? Ya. Bu. Iya, ini alhamdulillah saya ada iPad jadi bisa seperti ini. Oke, sekarang ya alhamdulillah, makanya kalau kamu nanti nggak dapat bagus rugi. Kalau nggak dapat bagus STA 111. Kemarin saya yang di semester ganjil kemarin yang dapat C nggak ada dari kelompok saya. Semuanya A, B, B. Ya, kamu nanti juga begitu. A, B, dah itu aja. 2 nilai itu yang boleh. Yang lainnya enggak. Aduh. Oke, yuk kita lanjut sekarang. Tentang stem and leaf. Bahasa Indonesianya ini adalah diagram dahan daun. Oke, itu bahasa Indonesianya. Terus ini merupakan apa katanya? Ya nantilah ya, nggak usah dibaca dulu supaya nanti kamu akhirnya mengerti. Sekarang begini dulu. Nih, langsung ke sini dulu. Kita punya data seperti ini, akhirnya dibuat stem and leaf-nya seperti ini. Karena dahan daun, diagram dahan daun, maka ada dahannya, ada daunnya. Mana dahannya? Set. Yang ini disebutnya daun. Oke, yang di sini ini ya disebutnya dahan. Oke, itu. Lalu bagaimana caranya kita mentransfer data-data ini ke dalam bentuk diagram dahan daun? Nah, karena ini contoh lihat nih, datanya ini dalam bentuk ratusan, ya ratusan, antara 600 sampai 1.200 sekian. Berarti kalau begitu, kamu harus tentukan berapa besaran yang di dahan, berapa yang di daun, puluhankah, ratusankah, ribuankah, gitu. Terus daunnya mau satuankah, puluhankah, atau dan lain sebagainya. Itu yang paling pertama harus ditentukan. Karena data ini kita ini ratusan seperti ini, maka sangat berarti bagi saya kalau membuat ya dahannya ini ratusan. Benar nggak? Saya nggak akan bikin puluhan, ngapain? Ribuan juga ngapain? Ini datanya 600 sekian. Jadi ini ditulis di sini adalah ratusan. Kalau begitu 6 ini dibaca berapa? 600, 7, 700. Itu. Oke. Terus bisa saja gitu ya, daunnya karena ratusan, dahannya daunnya puluhan. Gitu. Jadi di sini data 613 ditulisnya menjadi di sini 6. Sorry, maaf. Aduh, Mbak. Sebentar ya, maaf, ada gangguan. Oke, terima kasih. Nah, jadi data yang 613 ini, tuh, ini menjadi 600 di sini, terus ini 10, 1. 3-nya tidak pakai.
Tapi ada juga diagram yang daun yang 600 terus di situnya ditulis 13. Tapi kalau ini tidak, ini puluhannya saja yang diambil. Jadi 3-nya dihilangkan. Yang kedua, 632 ini menjadi ini 606 terus di sininya 3 nih. Nah, di sini 6, di sini 6. Ini adalah untuk yang ini 658 dibulatkan menjadi 660. Jadi 6, sini 6. Nih. Begitu. Jelas? Ya, contoh 717 dibulatkan menjadi 720. Sehingga 7 terus 2. 722 dibulatkan menjadi 720. Sini juga. 750 sudah jelas, 75 dan seterusnya. Oke. Ya. Nah, ini yang pembulatan. Sebenarnya ini loncat, jangan seperti ini. Harusnya data itu satu persatu. Misal di sini nggak ada lagi nih datanya. Datanya langsung yang dibulat-bulatkan. Nggak ada datanya yang harusnya ya. Oke, sekarang saya buat data. Misalnya datanya begini. Sekarang saya buat ya. Datanya misalnya nih 10, sebentar 12, 16, 8, 4, oke ya. 20, 25, 40, 37. Dah, misalnya datanya seperti ini. Maka kamu akan membuat dahannya apa, daunnya apa? Ayo, silakan. Mau ada yang jawab? Dahannya puluhan. Bagus. Ya, nomor NIM-mu dulu. Berapa, nak? G7009. G7009. Ya, silakan. Satu, dahannya 1. Dahannya puluhan atau satuan? Puluhan. Puluhan, boleh. Daunnya? Daunnya satuan. Oke, kalau begitu dimulai dari berapa dahannya? Dari 0. Oke, pinter. 0, 1, 2. Harus urut ya. 3, 4. Udah cukup mungkin. Karena 4 saja, tidak ada yang 5 sebenarnya. Oke, jadi di sini berapa sekarang? 0 terus berapa? 4 dan 8. Oke, betul. 4 dan 8. 1? 0. 0. 2. Bagus. 6. Bagus. 2. 0. Bagus. Sama 5. Bagus. 3. Hanya 7. Bagus. 4. Hanya 0. Ya, inilah data kita. Pintar kamu. Ya, ini stream and leaf kita. Satuan. Oke. G7009. Bagus, pintar. Ya. Dah, lanjut sekarang. Contoh nih. Kan saya buat lagi data. Datanya adalah 1,5, 7,2, 4,8, 4,3, 4,2, 7,7, 1,8. Oke, silakan siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya. G5 Berapa? G5 087. 087. Pinter. Yuk. Satu dahannya berapa? Satuannya apa? Dahannya. Sorry. Daunnya apa? Dahannya satuan. Bagus. Terus? Daunnya satu angka di belakang koma. Iya, jadi 1/10. 1/10. 1/10. Iya, 1/10. 1/10. Bagus, pinter. Oke, jadi dimulai dari 1, langsung ya, 2, pasti nggak boleh loncat. 3, terus 4, 5, 6,
7. 7. Gitu ya. Oke, satu berapa di sini? 5. Iya, pinter. Terus? 5 Nggak dan usah kamu cari yang lain, karena kalau cari yang lain susah. Langsung 7,2-nya saja langsung. 7,2 berarti di sini. 7, 2. Oh, Gitu iya. ya. Nah, biar kamu nggak ada yang keloncat. Kalau datanya banyak ini repot. 4,8 berarti di sini 48, 42, 43 ya. Oke, 43. Terus 42. Boleh ya. 7. Ya, 18. Nah, begini. Tapi ya, saya sarankan karena ini ada yang belum urut, maka kita harus urutkan. Jadi disempurnakan. Sempurnakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sempurnakan. Ini menjadi 1, urutkan, sudah urut ya 5 dan 8. Nah, ini yang belum. 4,2, 4, 2, 3, 8. Ini 7, 2, 7, 7. Oke. Inilah data diagram daun kita. Pinter ya, G5087. Berarti bagaimana yang lainnya? Yuk kita mengeja semua data ini aslinya. Kalau sudah disebut begini, maka aslinya adalah 1,5, 1,8, 4,2, 4,3, 4,8, 7,2, dan 7,7. Itulah data aslinya. Oke, dari pengalaman ini tadi, maka kira-kira ketika kita membuat diagram daun, manfaat apa yang kamu rasakan? Informasi apa yang bisa kamu sampaikan secara cepat melalui diagram daun? Oh, yuk, silakan siapa yang mau jawab. Yuk. Yuk, apa informasi yang langsung bisa kelihatan? Coba dari sini nih. Kamu bisa melihat apa? Data yang bagaimana dari sini? Lebih terurut, Ibu. Ya, bagus. Jadi manfaatnya langsung bisa, bukan lebih terurut, memang langsung mengurutkan data ya. Data bisa terurut. Oke, karena terurut kamu bisa melihat data yang bagaimana? Data yang bagaimana yang bisa kamu lihat secara cepat? Yang detail, Bu. Oke, detail betul. Tapi selain detail apa itu? Data yang terapa Dari terkecil sampai betul, terbesar. itu terkecil tadi itu. Siapa tadi yang jawab itu? Yang pertama kali itu tadi. A341. A3041. A3041. Ini ya? Iya, Bu. Ini ya? Oke. Iya, Bu. Ya, biar nanti tercatat di sini monumen ya. NIM-NIM-mu tertempel di sini, tercatat di sini. Luar biasa. Tuh, ayo kita berlomba menempelkan NIM kita di sini. Oke, 3041. Jadi apa tadi, Nak? Berarti kamu bisa mendapatkan apa? Informasi secara cepat? Apa? Yang terkecil sama yang terbesar, Bu. Bagus. Data terkecil dan data terbesar. Bagus. Terus apalagi yang bisa kita dapatkan? Ayo yang lainnya. Coba lihat ini. Dari begini saya bisa begini. Nah. Apa berarti? Bentuknya, Bu. Tahu. Iya, betul. Siapa yang bilang bentuk tadi? Bentuk apa? Ya. Bentuk apa? Bentuk apa? Diagramnya, Bu. Bentuk distribusi, Bu. Iya, bentuk distribusi. Distribusi bahasa Indonesianya lebih untuk apa? Tadi sudah ada. Bentuk penyebaran. Sebaran data, Bu. Bentuk sebaran data. Iya, bentuk sebaran gitu aja udah cukup. Siapa tadi yang bilang bentuk distribusi, yang menjawab tadi? Ayo, NIM. A24043. A24043. Oke. Ya, sip. Jadi kita bisa melihat bentuk sebaran. Terus kalau ada data-data yang begini nih, yang memencil-mencil begini,
kamu juga bisa melihat ini data pencilan. Kalau ada data yang memencil, ini berpotensi sebagai data yang memencil atau pencilan. Oke, itu ya. Oke, sip. Sudah, kamu sudah membuat tabel, diagram, dan daun. Fungsinya langsung bisa mengurutkan data, bisa menampilkan data terkecil, data terbesar. Nah, bahkan nih, ada yang langsung bisa melihat posisi median. Terus apa lagi? Coba lihat kalau di sini. Berarti apa? Kamu bisa melihat modusnya. Modus yang paling banyak di dahan 8. Tuh, dahan 8 nih, lihat, dia tertinggi di sini. Tuh, ya. Nah, tapi nggak lazim ya, untuk modus nggak lazim, karena modus itu biasanya untuk data kualitatif. Ya, tidak lazim. Tapi kamu bisa berpusatnya data ada di mana? Di situ, di 8 sekian, 80-an. 80, kalau ini tadi 800-an berarti. 830, 840, di sekitar itu. Antara 830 sampai 890 data. Banyak berada di sana, berpusatnya data. Oke, selain itu bisa melihat kalau ada data-data yang memencil keluar dari. Selain itu juga bisa melihat kalau misalnya bentuk sebarannya misalnya begini hasilnya ya. Misalnya ini. Misal di sini misalnya ini begini. Misal begini, terus di sini ada lagi. Nah, misalnya begini, Nak. Data-datanya itu. Maka ini yang disebut dengan, nah, ini bimodal. Sorry. Bukan bimodus ya. Bimodus apa? Lupa saya. Aduh, lupa. Maksudnya dia terdiri dari 2 gerombol data. Ya, 2 gerombol data ini karena ada 2 gerombol begini, itu bisa dicurigai sebagai data yang berasal dari 2 populasi yang berbeda. Gitu. Oke, dicurigai data itu berasal dari 2 populasi yang berbeda. Sehingga biasanya dalam analisis selanjutnya ini akan kita pisahkan data ini. Tidak bisa kita campur. Begitu kira-kira. Oke ya. Terus sekarang untuk yang scatter diagram, scatter diagram ini sama tadi dengan line chart, hanya kalau line chart itu dihubungkan. Kalau scatter itu hanya diplot. Scatter diagram ini sebenarnya, aduh, salah pula. Sip. Kalau scatter diagram ini hanya memadukan ya setiap titik ini antara 2 nilai X dan nilai Y, apapun nilai X-nya, apapun nilai Y-nya. Terus ditaruh titik-titik. Nah, ini bahasa Indonesianya adalah plot tebaran. Plot atau tebaran. Diagram tebaran. Plot atau tebaran ya. Itu bahasa Indonesianya. Scatter plot berarti plot tebaran. Nah, itu begitu saja, gampang. Tidak dihubung-hubungkan. Kalau dihubungkan, maka menjadi apa? Line chart tadi. Oke. Ini cross table. Ini waktunya sudah habis ya, Nak. Nah, cross table atau tabulasi silang ini biasanya cirinya ya, cirinya tabulasi silang, ini tabulasi silang ya. Saya tulis. Ini cirinya terdiri dari, saya paling enggak enak ini sudah terdengar adzan, makanya saya kepengennya jam 12 selesai gitu. Ini kamu terus latihan. Tabulasi silang ya atau cross table
ini biasanya dia terdiri dari dua peubah yang saling dihubungkan atau lebih. Jam 8 baru selesai kuliah aja. Kuliah yang parah-parah. Bocor. Iya, Mohon jam 8 dimatikan. baru selesai gimana? Bocor. Siapa Udah. ini? Halo, bocor. Mohon dimatikan dulu. Di mute. Ya, jadi kita bisa membuat dua, misalnya ya, dua peubah ya, dengan masing-masing satu peubah terdiri dari R kategori dan C kategori. R sebanyak R, contoh kalau di sini berarti R-nya row-nya ada 4, berarti ini 4 ya, 1 2 3 4, ada 4. Terus untuk kolomnya ada 1 2 3, ada 3. Maka tabelnya berukuran 4 kali 3. Nah, bagaimana membacanya? Apa ini 46,5? 46,5 adalah, gitu kan? Kalau ini table for investment choice by investor. Jadi adalah ini besarnya ya dalam ribu dolar kan ini. Berarti 46.000,5 dolar ya, 46,5 ribu dolar gitu. Investor A ini yang menginvestasikan di investment stock. Gitu. Terus yang di investment dan seterusnya. Jadi dan ya. Jadi ini menginvestasikan di investment stock untuk investor A sebesar sekian, investor B sebesar 55.000 dolar dan seterusnya. Gitu. Nah, berarti kalau begitu yang 110 ini apa? Nih, 110 adalah besarnya investor A ya, melakukan investasi di 4 bidang kategori investasi. Gitu. Dan seterusnya. Oke. Terus ini grafiknya. Nah, sudah saya jelaskan tadi grafiknya kita bisa per kelompok-kelompok ya kan? Tadi ada 4 kelompok, ini ada 4, 1 2 3 4, terus terdiri dari masing-masing 3 kolom atau 3 kategori. Nah, bisa dibalik juga. Ini kalau ini berdasarkan investasinya kan, terus di sini dibagi-bagi berdasarkan investornya atau investornya juga bisa dibalik gitu. Oke, saya kira kita sudah ini sama aja seperti itu tadi. Ini berarti tabulasi silang ukurannya berapa kali berapa ini? Row-nya 3 kali 4. Ini 3 kali 4 ya, tabulasi silang berukuran 3 kali 4. Kalau ini tadi berukuran 4 kali 3. Disebutnya row dulu atau baris dulu baru kolom. Cukup jelas? Ada pertanyaan? Sudah habis, alhamdulillah, thank you. Di sini ada tugas untuk kalian latihan. Gak apa-apa dikerjakan di luar jam, gak apa-apa. Kalian bisa sholat dulu, sholat zuhur dulu. Oke, ada pertanyaan anak-anakku? Sebelum kita tutup, saya akan tutup dulu ini. Karena sudah kelewat ini harusnya kita latihan, tapi nggak apa-apa, kita tutup. Nanti kalian silakan sholat zuhur dulu. Setelah itu baru kerjakan lagi nanti kalau ada waktu sampai saya kasih waktu sampai ntar malam. Ya, ntar malam. Nanti kalau misalnya nggak tahu nggak apa, kalian bisa bertanya di grup. Silakan ditanyakan. Kalau kurang jelas atau bagaimana caranya, saya bimbing karena sifatnya juga latihan. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Bu, izin bertanya, itu tugasnya ngapain ya, Bu? Dan deadline-nya kapan nih, Bu? Deadline-nya nanti malam, sampai jam 12 malam. Atau mau besok, nggak apa-apa. Boleh, Bu, Tadinya besok. saya sekarang. Tadi saya mau sekarang ini kamu selesai gitu. Ya, boleh sampai besok boleh. Deadline-nya besok ya, sampai jam 12 malam besok. Itu disuruh ngapain nih, Bu? Ya, karena nanti saya kasih data kamu, terus latihan membuat diagram dan daun misalnya,
nanti dia buat bar chart atau apa, ada sekumpulan data gitu. Silakan kamu mau menampilkan nanti gitu. Nanti di situ saya suruh, nanti ada suruhnya. Ini belum saya buat juga, nanti saya buat deh. Saya masukkan di enggak, di anu aja, di grup aja, di WA grup. Datanya saya kirim di WA grup. Ya, perintahnya juga di WA grup. Oke, Berarti jelas? dalam bentuk Excel ya, Bu? Iya. Iya. Iya, bentuk Excel. Datanya sudah dalam bentuk Excel. Tinggal kamu nanti mau bikin histogram, mau bikin apa, gitu. Oke, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Udah lagi? Makasih banyak Ibu. Udah lagi, ya? Oh ya, Bu. Kumpulin Ya. di mana ya, Bu? Apa? Kumpulin di mana ya, Bu? Kumpulinya nanti. Nah, ini saya akan bikin new LMS sendiri dah. Kayaknya saya harus bikin new LMS sendiri, course sendiri. Sebentar ya, nanti kumpulinya ya supaya jelas. Saya mau Baik, saya Bu. akan koordinasi dulu dengan panitia. Siap, Bu. Nah, kerjakan aja dulu. Masih besok malam. Oke. Apa lagi? Sudah ya? Kalau sudah bisa kita akhiri. Masih ada tuh? Ada yang tanya? Presensi di IPBM belum dibuka ya, Bu? Belum. Sebentar, sekarang baru. Setelah ini baru saya buka. Ya, terima kasih, Bu. Iya. Selalu saya setelah kuliah baru ya. Siapa ini? Iin terlempar keluar karena pemadaman listrik. Kasihan. Ya, sudah. Oke. Kita akhiri ya kuliah kita pada siang hari ini. Karena jam 1 saya sudah harus mengajar lagi, Nak. Sementara saya kan harus isoma dulu. Ya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga pertemuan sekali ini menambah ilmu kita semua, termasuk saya pribadi juga saya harus menambah ilmu dari pertemuan kita ini, insya Allah. Dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang mendapat ganjaran pahala amal jariah ya, sehingga nanti terus akan mengalir pahalanya pada kalian semua juga pada diri saya. Tentu mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ibu. Banyak Ibu. Sama silakan Lev. Terima kasih, Bu. Ya. Asyhadu an la ilaha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.